Ya, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Reading Book Max Haflar edisi yang ke-28 di hari Kamis di jam 15.30 WIB. Hari ini kita akan melanjutkan bacaan Max Haflar bab ke-14. Lanjutan dari kemarin. Minggu kemarin kita sudah banyak membaca dan berdiskusi bagaimana peristiwa di Natal khususnya di mana Multatuli dulu pernah menjadi jabat pamongkas di sana. Nah, kita akan melanjutkannya kembali di bab ini yang akan dipandu oleh Pak Ubay, Kepala Museum Multatuli. Silakan untuk Pak Ubay untuk memandu kita jalannya untuk hari ini. Terima kasih. Ya Pak, langsung aja dipandu. Baik, terima kasih Hendra. Terima kasih teman-teman. Ada Siti Nuraini Juniarti. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan bab 14 novel yang ditulis Multatuli tahun 1859 di Belgia dengan judul Max Havelaar. Novel ini telah diterjemahkan ke lebih dari 47 bahasa di dunia, dan hari ini kita akan membacakan kelanjutan dari bab 14 berkisah tentang aktivitas Multatuli di Padang dan di Natal, Sumatera Utara. Kumohon pembaca, jadi minggu lalu kita telah menyelesaikan pembacaan tentang peristiwa atau aktivitas atau peristiwa-peristiwa di Natal, Sumatera Utara, perseteruan antara para pemimpin pejabat lokal di Padang, di Natal, di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dan kita akan melanjutkan pembacaan tentang kisah tersebut. Kumohon pembaca percaya bahwa Havelaar telah, ini ya setelah titik yang 5 ini. Kumohon pembaca percaya bahwa Havelaar terlalu sopan untuk bicara begitu banyak dan memonopoli percakapan. Dia tak hendak melalaikan kewajiban tuan rumah yang menyatakan bahwa tamu harus bebas menerima atau menolak kesempatan untuk menunjukkan seperti apa diri mereka. Kuharap apa yang kusampaikan sudah mencukupi untuk menilai penjelasan yang kuberikan mengenai karakter dan pikiran Havelaar dan membuat pembaca berminat untuk mengikuti petualangannya yang menanti Havelaar dan keluarganya di Rangkas itu. Keluarga kecil itu melanjutkan hidup dengan damai. Havelaar sering sekali pergi keluar sepanjang hari dan menghabiskan setengah malam di kantornya. Hubungan antara dirinya dan komandan garnisun sangat menyenangkan, dan percakapan akrabnya dengan pengawas yang sama sekali tidak menunjukkan adanya perbedaan kedudukan yang seringkali membuat hubungan sosial di Hindia begitu kaku dan tidak menyenangkan. Kecenderungan Havelaar untuk memberikan bantuan sebisa mungkin seringkali menguntungkan bupati
yang juga sangat menyukai kakak laki-lakinya itu. Kakak laki-lakinya maksudnya Haflar sebagai sebutan. Lagi pula pada akhirnya keramahan Madam Haflar banyak membantu hubungan menyenangkan di antara beberapa orang Eropa dan pejabat pribumi. Surat menyurat mengenai pekerjaan dengan Residen Serang menunjukkan adanya saling keakraban. Perintah-perintah Residen diberikan dengan santun dan dipatuhi dengan cermat. Rumah tangga Tine segera berubah teratur. Setelah menunggu waktu yang lama, perabot datang dari Batavia. Mentimun di acar dan di masa mendatang ketika Max menceritakan sesuatu di meja makan itu bukanlah karena tidak ada telur untuk omelet. Walaupun cara hidup keluarga kecil itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa penghematan dilakukan dengan ketat. Madam Slotering jarang meninggalkan rumah dan hanya sesekali bergabung dengan keluarga Haflar untuk minum teh di serambi depan. Perempuan itu sedikit bicara dan selalu mengawasi semua orang yang mendekati rumahnya atau rumah Haflar. Orang-orang sudah terbiasa dengan apa yang mereka sebut penyakit monomania dan segera tidak memperhatikannya lagi. Monomania itu ini tidak suka menyendiri, tidak suka jika ada orang lain. Semuanya tampak menghembuskan kedamaian. Enak ya, bagus sekali diksi ini. Semuanya tampak menghembuskan kedamaian. Bagi Max dan Tine sangatlah mudah untuk menyesuaikan diri dengan hidup serba kekurangan di pedalaman. Dengan hanya sedikit komunikasi, karena tidak ada roti yang dipanggang di daerah di sekitar situ. Mereka tidak punya roti. Bisa saja roti didatangkan dari Serang, tapi ongkos pengangkutannya terlalu tinggi. Seperti juga orang lain, Max mengetahui adanya banyak sarana untuk mendatangkan roti ke Rangkas Bitung tanpa harus membayar. Tapi kerja tanpa bayaran penyakit kanker Hindia itu sangat mengerikan bagi Haflar. Jadi, ada banyak barang yang bisa didapat secara cuma-cuma melalui kekuasaan, tapi tidak bisa didatangkan dengan harga yang pantas. Dalam hal semacam itu, Haflar dan istrinya bersedia menjalani hidup serba kekurangan. Bukankah perempuan malang itu pernah hidup selama berbulan-bulan di sebuah kapal Arab tanpa ranjang kecuali dek, tanpa pelindung lain dari panasnya matahari dan siraman hujan selain meja kecil, sehingga dia harus menjejalkan tubuh di antara kaki-kaki meja itu? Bukankah di kapal itu dia harus berpuas diri menerima nasi kering dan air kotor? Lagi pula, bukankah dia dalam keadaan itu banyak keadaan lainnya selalu merasa puas asalkan bisa bersama dengan Max-nya? Akan tetapi, ada satu keadaan di Lebak yang menyedihkan Tine. Si kecil Max tidak bisa bermain di kebun karena ada banyak ular. Ketika mengetahui hal ini dan mengeluhkannya kepada Haflar, suaminya itu menjanjikan upah kepada para pelayan untuk setiap ular yang bisa mereka tangkap. Namun pada hari pertama dia sudah membayar begitu banyak, sehingga terpaksa menarik kembali janjinya untuk selanjutnya. Karena bahkan dalam keadaan biasa pun tanpa perlu melakukan penghematan ketat, pembayaran ini akan segera melampaui pendapatannya. Diputuskan bahwa untuk selanjutnya si kecil Max tidak boleh lagi meninggalkan rumah. Dan ketika ingin menghirup udara segar, dia harus berpuas diri dengan bermain di serambi depan. Dengan tindakan pencegahan ini pun, Tine masih selalu khawatir
terutama pada malam hari, karena sudah umum diketahui bahwa ular seringkali menyerayap ke dalam rumah dan untuk mencari kehangatan bersembunyi di kamar. Ular dan hewan-hewan pengganggu semacam itu bisa ditemukan di mana-mana di Hindia. Namun di kota besar dengan penduduk yang tinggal berdekatan, tentu saja mereka lebih jarang ditemukan daripada di tempat-tempat yang lebih liar seperti Rangkas Bitung. Seandainya pun Havelaar memutuskan untuk membersihkan pekarangannya dari alang-alang hingga ke perbatasan Ngarai, ular-ular itu terkadang masih akan muncul di kebun, tapi tidak dalam jumlah besar seperti sekarang ini. Sesuai dengan sifat alaminya, reptil-reptil ini lebih menyukai kegelapan dan lubang-lubang tersembunyi daripada tempat terang dan terbuka. Sehingga jika pekarangan Havelaar dijaga kebersihannya, ular-ular itu tidak akan mau menyesatkan diri dengan sengaja dan meninggalkan alang-alang Ngarai. Namun pekarangan Havelaar tidak dibersihkan dan aku ingin menjelaskan alasannya. Karena ini akan memberiku kesempatan lain untuk menjelaskan kesewenang-wenangan yang merajalela hampir di semua tempat di jajahan Hindia Belanda. Rumah orang-orang berkuasa di pedalaman dibangun di atas tanah milik umum. Seandainya hal semacam itu memang ada di sebuah negara yang pemerintahannya merampas segalanya. Cukuplah jika dikatakan bahwa tanah-tanah itu bukanlah milik penghuni resminya, yang tidak akan mau repot-repot membeli atau menyewa tanah dengan biaya perawatan yang terlalu besar untuknya. Nah, ketika pekarangan rumah yang diberikan kepadanya terlalu luas untuk dirawat dalam waktu beberapa minggu, pertumbuhan tanah begitu cepat, pekarangan itu akan berubah menjadi hutan belantara. Akan tetapi, pekarangan semacam itu jarang terlihat dalam kondisi buruk. Ya, pelancong seringkali mengagumi taman indah yang mengelilingi rumah seorang presiden. Tidak ada pejabat di pedalaman yang punya pendapatan memadai untuk menyuruh pekerjaan perawatan itu dilakukan dengan upah layak. Dan karena penampilan terhormat rumah pejabat diperlukan agar penduduk yang begitu mementingkan penampilan luar tidak bisa menemukan sesuatu pun di dalamnya yang patut dicela, pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkannya. Di sebagian besar tempat, para penguasa bisa mempekerjakan orang-orang yang dijatuhi hukuman di tempat lain. Tapi tahanan semacam itu tidak ada di Banten karena alasan politik. Namun bahkan di sana semua tempat yang memiliki tahanan-tahanan semacam itu pun jumlah mereka mengingat adanya jenis-jenis pekerjaan lain yang harus mereka lakukan jarang sebanding dengan pekerjaan yang diperlukan untuk merawat pekarangan-pekarangan luas. Sarana lain harus ditemukan dan pemanggilan para pekerja untuk melakukan kerja paksa digunakan. Bupati atau Demang yang menerima panggilan semacam itu cepat-cepat mematuhinya karena dia tahu sekali bahwa setelah itu akan sulit bagi penguasa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk menghukum pejabat pribumi yang melakukan kesalahan serupa. Sehingga kesalahan seseorang bisa menjadi penyelamat bagi orang lain. Namun menurutku kesalahan pejabat semacam itu dan beberapa kasus tidak boleh dinilai terlalu keras dan yang terutama tidak boleh dinilai menurut gagasan orang Eropa. Penduduk itu sendiri akan merasa aneh, mungkin karena mereka sangat tidak terbiasa. Seandainya dalam segala hal harus selalu mematuhi dengan sangat ketat ketentuan-ketentuan mengenai jumlah mereka yang diwajibkan untuk pekerja paksa, karena mungkin saja terjadi situasi yang tidak terpikirkan ketika ketentuan-ketentuan ini dibuat. Sebentar, pelan-pelan Hendra, saya ingin ke ini, paragraf tadi, namun
Menurutku kesalahan pejabat semacam itu dalam beberapa kasus tidak boleh dinilai terlalu keras, dan yang terutama tidak boleh dinilai menurut gagasan orang Eropa. Ini menarik untuk ini sebenarnya untuk diskusi dengan Bung Saud Sitomorang dan kawan-kawan yang selalu menilai bahwa Multatuli atau Havelaar itu selalu menggunakan cara pandang orang Eropa dalam menilai orang pribumi. Tapi ternyata ada loh di Max Havelaar satu kalimat yang bahwa Multatuli sendiri sadar akan hal itu. Ini buktinya. Jadi dia memang sudah paham bahwa suatu ketika, misalnya 100 tahun yang akan datang, akan ada orang-orang seperti Bung Saud atau teman-teman di Kobam yang menganggap bahwa mengutip Rob Niebenhuis, bahwa Multatuli itu dengan menggunakan cara pandang gagasan Eropa untuk menilai, bahkan tidak tahu adat misalnya. Tapi ternyata di paragraf ini Multatuli sudah ngomong itu, sudah justru membela pribumi jelas. Tidak boleh dinilai menurut gagasan orang Eropa. Jadi satu lagi, gagasan kawan-kawan yang menganggap Multatuli itu tidak paham terhadap lokal ini terbantahkan. Menarik nih, satu paragraf ini. Perlu saya kutip. Lanjut. Namun begitu bebas yang secara mutlak sah itu terlampaui akan sulit untuk menentukan kapan kelebihan semacam itu bisa disebut sebagai kejahatan. Yang terutama, kehati-hatian sangat diperlukan ketika diketahui bahwa para pejabat itu hanya menunggu adanya contoh buruk untuk ditiru secara berlebihan. Jadi saya pikir hari ini kita sampai di paragraf ini saja. Mohon maaf ke Hendra sama ke Siti Nuraini Juniarti Putri Rabar bahwa kondisi di Rangkas Bitung ini sedang hujan lebat. Namun saya pikir beberapa halaman ini akan menjadi menarik karena saya ingin merenungkan kembali paragraf-paragraf sebelumnya bahwa misalnya Hendra bisa mundur sedikit ke masalah tadi roti, bahwa Havelaar tahu diri, dia bukan, next, mundur. Bahwa dia, nah ini ada diksi dalam huruf kapital, ada kalimat atau ada 3 kata di paragraf tadi bahwa ada banyak sarana sebenarnya untuk mendatangkan roti ke Rangkas Bitung tanpa harus membayar. Tapi kerja tanpa bayaran, penyakit kanker Hindia itu sangat mengerikan bagi Havelaar. Penyalahgunaan kekuasaan, mengambil hak milik rakyat, itu yang kadang tidak dilihat oleh para pengkritik Havelaar. Bagi kami, penyuka reading group misalnya, bagi kami, melihat novel ini ya tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa sepotong-sepotong. Justru saya menemukan di paragraf ini yang kita baca sore ini, bahwa Havelaar tahu diri, dia tahu bahwa pekerjaan tanpa bayaran itu seperti penyakit kanker, dan itu yang ngomong Havelaar bukan adipati, bukan pejabat lokal. Ada kalimat yang selanjutnya, jadi ada banyak barang yang bisa didapat secara cuma-cuma melalui kekuasaan, tapi tidak bisa didatangkan dengan harga yang pantas. Dan di sini di paragraf selanjutnya, Multatuli menulis bagaimana ketabahan seorang Tine. Dia sudah menjalani hidup dengan serba kekurangan. Kemudian bagaimana dijelaskan kondisi lingkungan di sekitar rumah Multatuli di belakang rumah sakit Adi Jarmo saat ini, di mana terdapat banyak ular. Dan awalnya Havelaar ingin ngasih duit kepada para penangkap ular, tapi baru hari pertama aja udah banyak yang datang gitu ya. Jadi ini saya pikir menarik untuk menjadi bahan bacaan untuk selanjutnya. Mundur sedikit Hendra, mohon maaf.
Dan dijelaskan bagaimana rumah tangga mereka menjadi teratur, menjadi lebih tenang, ya. Bisa ada acar, ada timun, gitu. Dan bagaimana kondisi Madam Slotering atau istrinya Slotering itu sudah biarin aja, gitu. Mundur sedikit. Bagaimana struktur Haflar tidak ngebos gitu ya, meskipun dia seorang asisten residen, namun dia tetap menjalin hubungan dengan koleganya, yaitu Duclari dan Verbrugge dengan sangat baik, karena disebutkan bahwa jabatan itu bukan sesuatu yang kaku bagi Haflar. Saya pikir itu saja, Hendra. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Siti Nuraini, mangga silakan. Terima kasih teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, terima kasih untuk Pak Ubay atas pemanduannya di bacaan Max Haflar di bab ke-14. Ya, memang setelah penjelasan minggu kemarin mengenai pengalamannya di Natal, Max Haflar kembali lagi ke keadaannya yang terjadi di Rangkas Bitung di Lebak. Mungkin ini jadi titik balik cerita intinya dari Max Haflar, bisa dibilang dimulai dari sini, bagaimana dia mencoba untuk mengutarakan gimana sih ya sedikit ngomongin sistem kolonialnya, khususnya kerja tanpa bayaran yang menjadi penyakit di Hindia Belanda pada saat itu. Nah, mungkin bagi teman-teman ada yang ingin berdiskusi lebih jauh mengenai tadi sekitar 8 paragraf kita baca, silahkan langsung saja. Mungkin dari Mbak Siti ingin mengomentari, silahkan. Ya, mungkin jika tidak ada sanggahan atau diskusi, kita akhir saja reading group hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Kita akan lanjut lagi minggu depan seperti biasa di hari Kamis jam 15.30 tanggal 4 November, berarti bulan November untuk pertama kita akan baca lagi bab 14 ini. Itu saja, terima kasih untuk teman-teman. Selamat sore dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Hendra, terima kasih Siti Nuraini atas kesempatannya. Selamat sore. Sore Pak.